murid-murid Kristus disebut Kristen. Kalau sekarang kebalik, Pak. Sekarang orang jadi Kristen, baru dididik jadi murid. Alright, puji Tuhan Pak Wiryo, terima kasih untuk kedatangannya kembali di Good News Program. Ya. Satu kehormatan buat kami tentunya Pak. Dan kalau Bapak notice, ini adalah setting yang kami lagi buat tata ulang, rebranding Gaya dari baru Good News lah ya. Program. Betul, dan semoga apa yang dilakukan ini tentunya juga nanti menjadi berkat buat banyak orang. Apresiasi sekali kepada Pak Wiryo, tampangnya keren ini ya, pakai jaket yang very casual, pakai sneakers. Ini udah apa namanya? Milenial. The Millennial Pastors. Milenial opa kali ya. Oh iya. Tuntutan skenario kali. Puji Tuhan. Iya, iya. Nah, Pak, sekarang kita kalau mau ngomong soal pelayanannya. Ya. Jadi kan di dalam keluarga Bapak bagus sekali, sudah bisa mementorkan anak, menantu, sekarang cucu begitu ya. Nah, tapi kita juga melihat nih, pelayanan Bapak kan skalanya makin lama makin besar. Dan Betul. bukan cuma membangun gereja dalam arti bangunan yang mana jemaat-jemaat hadir. Tapi kita semua tahu bahwa pelayanan WTC ini, wow, salah satunya ada rumah sakit, lalu ada perkebunan. Kok Bapak bisa sampai mikir untuk apa ya, berdampak buat kota, buat kehidupan banyak orang, itu bagaimana Pak? Dan bagaimana caranya memuridkan jemaat supaya punya hati yang sama seperti Bapak? Oke, kita mulai ya. Jadi tahun 2004 kan saya itu dulu saya nggak tahu, sekarang saya tahu. Jadi saya disuruh keluar itu, kan saya ini kan orang yang kalau tidak diperintah oleh Tuhan saya nggak berani bergerak. Jadi tahun itu bulan September tahun 2003 Tuhan itu bicara Kejadian pasal 8. Keluarlah kamu dari Bahtera dan bangun mezbah. Itu jelas banget. Jadi keluar dari Bahtera bangun mezbah. Saya tunggu keluar dari Bahtera bangun pabrik. Supaya saya bisa kerja lagi. Ya. Tapi ternyata bukan bangun mezbah. Saya langsung ke depan, dari Tuhan mau bangun saya gereja itu bukan tempat entertain, tapi menjadi mezbah. Itu sebabnya di gereja kita tuh ya, saya suka diledekin, ini loh pendeta yang suka berdoa gitu ya. Pendeta yang banyak doa gitu. Karena memang saya dapat pesannya gitu Pak. Jadi saya mulai bukan dengan lampu gemerlap, bukan dengan fasilitas. Saya semua sewa, semua serba seadanya. Sehingga mereka datang. Nah, Tuhan kasih visi jelas. Membangun jemaat yang kudus, jadi kamu mesti bawa jemaat kudus. Kalau tanpa kekudusan mereka tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tanpa kekudusan tidak bisa meraih janji-janji Tuhan. Setelah kudus, jadi dewasa. Ini visi ya, dewasa. Sebab Tuhan tidak mau gerejanya itu jadi kayak nursery. Orang-orang yang kekanak-kanakan. Itu kan melelahkan Bu sebagai Betul. gembala. Sangat. Ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengalami breakthrough atau mengalami terobosan. Nah itu kan itu baru satu sisi. Ya, satu sisi untuk jemaat itu, wah itu yang harus saya achieve kalau saya ada di WTC. Karena itu visi. Jadi kalau orang yang gak kudus, dia pasti kupingnya gatal kalau di WTC. Karena saya akan bicara itu. Orang yang gak mau bertumbuh, ya dia gak akan betah dia ada di WTC. Bu. Itu sebabnya saya ngajar visi itu berulang-ulang. Karena kan di situ kan kitab ulangan kan harus kamu mengajarkan berulang-ulang. Setiap tahun saya selalu mengajarkan visi. Kemudian setelah mereka breakthrough, untuk apa? Kalau dia mengalami terobosan keuangan, terobosan keluarga, terobosan pribadi, kan untuk apa? Diberkati untuk apa? Transform the communities, influence the cities,
and give impact to the nation. Itu adalah visi gereja kita. Jadi waktu jemaat 30, saya udah khotbah visi itu, Bu. Seolah-olah, jadi mereka yang mungkin mereka pikir gembala kita ini waras apa enggak ya. Jemaat 30, influence Mentransformasi the cities. kota. Iya, iya. Kayak mimpi yang siang bolong gitu. Tapi kan memang semua visi harus dimulai dari sebuah penglihatan ke depan yang orang lain tidak bisa lihat. Betul. Jadi karena saya meyakini kehadiran gereja itu harus punya dampak. Ya. Gereja itu harus sebagai terang dunia. Ya. Jadi harus menyinari kegelapan. Jadi kalau kita cuma ada di dalam, kan plak-plak di dalam, namanya terang menyinari terang, silau. Toh. Silau. Iya kan? Kalau sebagai garam dunia, kan harusnya menggarami dunia toh, Bu. Ya. Betul. Nah saya kasih slogan-slogan mereka. Kamu garam, saya suka kasih mereka nirukan apa yang saya ngomong. Kamu adalah garam dunia, bukan garam dapur. Saya suka ngomongin itu, supaya apa? Kamu ini, kalau dapur hanya dilihat orang sekitar dapur. Kamu ini di dunia kamu. Betul. Dunia pendidikan, dunia kerja, dunia sekolah. Kamu ini garamnya. Nah saya pelan-pelan ya, saya bicara kepada mereka. Ya mungkin setahun saya ngomong berulang-ulang ya dianggapnya sebagai sebuah apa ya, itu mimpi siang bolong. Tapi karena saya konsisten. Nah 1 tahun berlewat, Tuhan bicara kepada saya mengenai Matius pasal 16. Matius pasal 16 itu katakan gini kan, ayat yang ke-18, 19, 20. Di atas batu karang ini aku mau membangun jemaatku. Nah jemaat itu dalam bahasa aslinya kan dipakai kata eklesia. Betul. 2005 mau berakhir, Tuhan tuh bilang sama saya, kamu mau bangun gereja yang alam maut tidak bisa menjamah. Artinya dunia dan segala isinya tidak sanggup untuk menjamah gereja. Bahkan kamu bisa jadi garam dan terang, kamu mau? Saya bilang mau. Kamu harus bangun gereja yang berbeda. Kamu jadikan jemaat menjadi eklesia. Lalu saya carilah apa itu eklesia. Begitu saya tahu eklesia itu adalah pada waktu dulu kan saya kan diajarin eklesia kaleo, dipanggil keluar, masuk dalam terangnya yang ajaib kan gitu. Betul. Ya. Padahal sebenarnya eklesia itu adalah terminologi, bukan terminologi teologi ya. Itu kan Yesus kan muridnya nggak ada sekolah teologi ya Bu. Dia kan bicara itu di Banias, di atas itu. Dia berkata, di bawah itu ada penyembahan dewa Pan. Penyembahan dewa Zeus yang di bawah. Kalau kita ke Israel itu ada tempat yang namanya Banias. Di atas itu Yesus berkata, aku mau bangun gerejaku, aku mau bangun eklesiaku yang alam maut tidak dapat mengalahkan. Wow. Lalu kemudian di bawahnya Tuhan bilang, aku berikan kepada kamu kunci. Dalam bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu bukan kunci. Tapi I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kunci-kunci. Berarti bukan cuma satu kunci. Bukan cuma satu kunci. Ya. Tuhan bicara sama saya, kamu ya jangan pikir jemaat itu kamu khotbahin kayak orang sekarang pulang. Dia pegang kunci. Wow. Saya beritahu mereka, kamu ini minimal punya satu kunci, minimal. Kan ada orang satu talenta, ada 2 talenta. Minimal kamu satu kunci. Apa artinya? Kamu lihat ayat di atasnya. Di atasnya itu setan itu, dia katakan kan gini. Alam maut dikatakan the gates, itu dalam bahasa aslinya itu the gates of Hades. Itu bukan bicara neraka, tapi itu pintu gerbang alam maut. Kerajaan neraka, kerajaan setan. Ya. Jadi satu kunci, kenapa Yesus bilang kunci? Sebenarnya kuncis ya sebenarnya. Kuncis gitu. Artinya satu kunci untuk bisa menyelesaikan satu masalah. Wow. Karena the gates, berarti ada pintu-pintu gerbang. Ada pintu gerbang kemiskinan, ada pintu gerbang kebodohan,
pintu gerbang prostitusi, pintu gerbang perkelahian, pintu gerbang mafia, pemberontakan, dan banyak sekali persoalan yang ada di kota. Banyak. Sejak hari itu Tuhan bicara sama saya, kamu rubah cara kamu khotbah. Kamu harus jadikan mereka murid. Nah, waktu saya dikasih tahu itu, saya berpikir, gimana saya bisa memuridkan mereka? Gimana how to deliver way of my life lah kepada jemaat. Gimana cara saya hidup kepada jemaat. Jadi bukan dikhotbahin tapi dikasih tahu caranya hidup berjalan sama Tuhan. Nah, saya rubah. Nah, biasanya kan jemaat kan datang kan kebaktian minggu kan. Cuman haleluya, amin, persembahan pulang gitu. Seperti ke restoran aja ya. Iya. Atau ke pompa bensin diisi selesai pulang. Ya. Tiba-tiba Tuhan bicara, kamu nggak boleh begitu. Jadi saya, dulu kan kalau khotbah kan kita buka Alkitab, malam-malam dapat pesan apa ya, besoknya saya khotbah. Baru khotbah. Saya rubah, saya mesti khotbah menuju kepada goal yang tadi. Gimana mereka sadar punya kunci-kunci tuh. Wow. Jadi saya bikin serial namanya Kingdom Driven Church. Gereja yang digerakkan oleh visi kerajaan. Bukan visi pendeta. Bukan visi orang lain. Tapi Tuhan ini punya order apa nih kepada setiap kamu-kamu. Kan kamu pegang kunci. Kan Tuhan memanggil saya dan jemaat sama punya power, punya kunci. Nah, ternyata tidak gampang sih. Saya bikin PowerPoint, semua jemaat saya suruh nyatet. Mulai sekarang saudara-saudara harus nyatet ya. Saya siapkan ballpoint, saya siapkan outline-nya, dan saya juga harus siapkan PowerPoint-nya. Jadi ke gereja kayak orang kuliah lah. Iya, di training. Ekspektasinya seperti itu. Iya. Nah, Tuhan tuh kasih tahu gini, kamu jangan biarkan mereka itu gereja itu jadi entertainment. Kayak entertainment. Jadi you have to change from entertaining to be entertraining. Entertraining, oke. Masuk ke dalam pelatihan. Ya, saya bilang kepada mereka, kamu sekarang bukan saya nggak boleh kamu happy boleh. Kita nyembah Tuhan happy hip hop silakan. Tapi setelah itu kamu harus masuk training. Di gereja itu adalah tempat kamu training. Di dunia tempat kamu pelatihan. Tempat kamu kerja, tempat kamu praktek. Gereja tempat kamu pelatih. Keluar kamu praktek. I see. Jadi training dan praktek. Ya. Lalu kemudian saya mulai cerita kira-kira gimana menggunakan kunci panggilan. Saya bicara tentang panggilan, saya bicara tentang kunci, saya bicara tentang persoalan. Kenapa ada masalah di dalam kota? Asalnya dari mana sih? Kenapa ada bangsa terkutuk, ada bangsa diberkati? Kenapa ada keluarga terkutuk, ada keluarga yang diberkati? Kenapa ada musim pandemi, ada perusahaan yang diberkati, ada perusahaan yang juga bangkrut? Kenapa sih ada orang? Saya buka semua. Nah, kalau kamu diberikan otoritas oleh Tuhan untuk menyelesaikan persoalan, itu artinya kamu harus bergerak. Kalau kamu pegang kunci, sekarang kuncimu kamu taruh mana? Di kantong. saku. Nah, kalau kamu taruh laci, dan kamu tak laci lama-lama karatan karena nggak pernah dipakai. Nggak pernah dipakai, betul. Nah, mereka sadar. Nah, saya mulai bukakan. Kunci itu untuk apa? Bukalah persoalan. Mulai dari saya ngajar itu 2,5 tahun tentang satu topik. Bayangin, Kingdom Driven Church. Makanya keluarlah buku itu dari mungkin serialnya. Coba bayangin 2,5 tahun saya cuma ngajar satu topik itu doang. Wow, berarti 100 khotbah lebih ya? Ya, itu sampai di jemaatnya sampai bilang gini, Om. Itu anak muda ya. Iya. Om, kenapa nak? Itu kalau khotbah Om tadi dibikin sebuah apa sih kalau dia itu kayak drama atau apa tuh kayak di TV apa sih? Sinetron. Iya. Kalau dibikin sinetron udah panjang tuh Om. Kalau tersanjung kalah ya. Serialnya banyak kata dia. Iya. Dalam hati saya, oh dia sudah mulai nek nih kali ya. Dan saya taunya kalau dia sudah nek, buktinya apa? Saya akan ganti khotbah. Kalau saya sudah melihat minimal satu saja
orang pakai kuncinya. Wow. Oh, Bapak jawab gitu? 2,5 tahun kemudian ada orang yang pegang kunci menggunakan, dia lapor sama saya. Saya, Pak, Bapak kan suka cerita tuh, banyak orang gila. Saya udah rawat sekarang orang gila. Oh, wow. Jadi dia ngambilin orang-orang gila di jalan. Iya. Terus kemudian satu ministry keluar. 2,5 tahun kemudian? Ya, 2,5 tahun kemudian. Lalu ada yang pegang kunci lagi. Pak, saya ngumpulin para wanita-wanita yang single. Jadi kayak single parent gitu. Suka dilecehkan, suka diajak perusahaan itu, suka dijadikan wanita murahan, diajak pergi ke hotel. Terus akhirnya jadi jabatan itu jadi sekretaris plus misalnya. Dia punya beban, ya udah bangun ministry. Dia bangun ministry namanya single mom. Ministry single mom. Akhirnya dia ini berkembang, berevolusi menjadi woman of vision. Jadi wanita itu ya walaupun single, tapi jangan diremehkan. Kita punya visi. Wow. Yang namanya woman of vision. Keren. Dia itu nolongin wanita-wanita yang suka dilecehkan, ya dikasih nilai, bangun bisnis untuk mereka, cariin kerjaan. Sehingga tanpa saya sadari itu muncullah satu ministry ini. Mereka bikin bakso, ya kecil-kecil lah Bu, sesuai dengan kapasitas, kemampuan yang gereja kita ada. Sangat kecil. Bakso juga level RT, naik dikit RW, naik dikit satu kecamatan. Kelurahan dulu, terus nanti satu kecamatan. One day, lurahnya datang, dia bilang, Pak kenapa nggak bikin klinik? Waduh, klinik buat kita itu masih sesuatu yang terlalu berat. Karena kalau baksos kan bisa sebulan sekali. Iya. Hit and run ya. Hit and run, betul. Nah dia kasih alasan juga bagus lurahnya. Kalau Bapak datang, masyarakat saya belum tentu membutuhkan. Belum tentu sakit. Yang sakit tok ditolong. Oh, iya. Tapi yang nggak sakit kan juga nggak bisa datang, nggak bisa. Betul juga. Nggak bisa diobatin. Iya. Nggak memerlukan jasa itu. Iya. Tapi setelah Bapak pulang, baru dia sakit. Pak. Nah saya kemana? Nah akhirnya dia bilang, Pak mohonlah, bangunlah klinik. Jadi klinik itu bukan ide saya. Desakan Tuhan lewat masyarakat. Tokoh masyarakat. Iya. Lalu kemudian kan ada yang mendengar kan, dia pidato gitu kan, ada yang mendengar yang lain. Pak, kemarin kenapa nggak dikerjakan si klinik? Saya bilang gereja kita nggak mampu. Nanti kalau mampu saya bangun pasti. Kita nggak mampu. Saya jawab gitu. Saya masih ingat 2 orang bisnismen datang. Pak, kalau gereja nggak mampu, saya kan punya kunci. Kan Bapak ajarin. Wow. Kita punya kunci. Wow. Biar saya lah yang menyelesaikan. Waduh. Maksud lo? Iya Bapak kan nggak punya uangnya toh. Saya jawab iya. Biarkan saya yang membayar seluruhnya. Wow. Mau obat, mau perawat, mau dokter, biar saya yang bayar. Sampai gereja bisa handle. Serius ya? Serius. 2 orang pengusaha. Wow. Jadi mereka setelah tahu kuncinya, bagian saya ini apa? Untuk menyelesaikan persoalan yang ada di kota ini apa? Lalu bangunlah klinik. Tentunya bukan dia yang berperan. Ya dokter yang bisa ngatur klinik. Iya. Tapi mereka nggak ngerti bahwa yang ngasih duit itu sih dia. Supply semua. Jadi dia bekerja sama dengan gereja yang mengkoordinasikan supaya klinik ini bisa beroperasi dengan baik gitu ya. Mereka tuh selain mereka tuh ngobrol. Jadi dokter saya panggil, dia setting, terus kemudian dia kasih budget kan. Dokter-dokter juga nggak mau dibayar Pak. Kan mereka, ini kan saya kan punya kunci saya kan di sini letaknya. Jadi saya volunteer jadinya. Volunteer. Dan dengan mereka mengabdikan diri, dari katakanlah dia bilang, kan saya punya praktek udah sekian hari Pak. Masa saya 1 hari jaga aja mesti minta bayaran. Itu yang membuat hati saya itu hancur, terenyuh. Jadi hidup saya udah mulai tertransfer. Seperti hidup Yesus, saya tertransfer hidupnya Tuhan Yesus. Itulah yang akhirnya tanpa saya sadari, walaupun berat, untuk start mulai, saya harus paksa jemaat.
Saya harus sediain outline, saya harus nyiapin ballpoint. Ballpoint itu 1.000 saya siapin setiap minggu. Ya. 1.000 itu Ya. habis berapa lama, Pak? Ya kadang-kadang kan ada orang yang ngambil, kan kita kadang-kadang kan lupa pulang kan. Oh nih, ya pasti ada yang hilang lah. Iya, terus Ya. minggu depannya Pokoknya nggak dibawa balik, Nggak minta bawa bolpen balik, lagi. minta bolpen lagi. Ada yang marah, Pak ini Bapak kan pemborosan. Coba nanti ya, kamu hitung harga pulpen dengan kemajuan daripada Wow. orang-orang. Jadi anak-anak saya akhirnya, ya udah kita siapin aja, ngikutin gembala lah. Jadi mereka siapin. Nah, tapi kalau saya lihat kuncinya, mereka bergerak. Kan kita happy, Bu. Ya, Mereka betul. bergerak pada panggilannya. Ya. Betul. Dokter, dia bilang nggak usah dibayar, Pak. Saya ada di klinik ini aja. Mm-mm. Terus yang satu, saya kan punya duit, Pak. Mm-mm. Kenapa mesti gereja nunggu punya duit? Saya kan bisa selesaikan masalah ini. Jadi akhirnya punyalah klinik. Tapi klinik saya udah nggak ada orang yang punya beban, punya panggilan di situ. Ada dokter, ada perawat. Kalau perawat karena dia harus stay setiap hari, ya harus dibayar. Yang bayar siapa? Itu. Obat, dia yang bayar. Akhirnya klinik berjalan. Nah satu hari setelah 6 tahun, tiba-tiba wali kota datang. Dia lihat impact dari gereja kita. Dia bilang kan ratusan ribu udah kita tolong. Pas Tangerang Selatan itu berpisah dengan Tangerang. Jadi kabupaten itu dibelah. Baru Tangerang Selatan. Tahun pokoknya sekitar 15 tahun atau 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Saya duduk kira-kira sama Pak Wali itu 3 jam kira-kira. Tiba-tiba Pak Wali itu ngomong begini. Pak, klinik aja udah ratusan ribu nolongin masyarakat. Kenapa Bapak nggak bangun rumah sakit? Jadi rumah sakit itu bukan ide saya. Iya, ini dari lurah ke wali kota nih ya. Iya, wali kota. Saya berpikir aja tidak pernah loh. Karena mana mungkin kita bisa membangun hospital. Tapi karena dia bilang gini, apa yang membuat saya akhirnya nggak bisa tidur gara-gara omongan. Dia bilang, kalau Bapak bangun rumah sakit, itu influence di kota ini semakin besar gereja ini. Jadi keywordnya itu influence tadi itu. Influence itu kan kata, itu kan visi kita. Influence the cities. Betul. Give impact to the nation. Kembali ke visinya. Ke visi. Begitu kata influence dia sebut, saya nggak tidur lah semalaman itu. Wow. Saya mulai berdoa gimana caranya. Terus Tuhan mulai menata, ya impossible lah. Terlalu panjang kalau saya cerita. Istilahnya, lalu saya datang lagi sama Pak Wali. Pak Wali, kalau saya serius, saya tanya, Bapak mau nggak keluarin izin? Saya tahu kalau gereja itu bangun apa aja itu sulit sekali dapat izin. Betul, betul. Membangun gereja aja sulit, apalagi bangun rumah sakit yang sifatnya Masal. untuk masyarakat. Pak, mumpung saya jadi wali kota, Pak. Saya nggak selamanya jadi wali kota. Lalu kemudian saya beri nama Rumah Indonesia Sehat. Jadi saya bukan beri nama rumah sakit. Lalu dia tanya, kok namanya nggak rumah sakit sih Pak? Iya. Kalau rumah sakit, maka dia bilang gini, kalau rumah sakit, kata dia, saya bilang sama dia, maka orang yang datang dari rumah, mau kemana? Rumah sakit, sakit. Pengertiannya sakit terus. Makanya sampai di rumah sakit, akhirnya kan banyak yang mati kan Pak. Iya. Karena polanya itu dia bilang rumah sakit, tempat orang sakit. Sekarang kalau saya rubah jadi rumah sehat, jadi RIS, Rumah Indonesia Sehat. Mau kemana? Rumah sehat. Sehat. Kan juga memberikan sebuah power dari perkataan. Iya. Lalu kemudian dia dikasih obat sama dokternya, sehat deh. Nah, jadilah rumah sakit. Jadi ini pun saya start dari sejak awal kita setting untuk nolongin orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah. Boro-boro berpikir Pak, keuntungan. Kita bisa menolong mereka aja udah senang. Tapi dengan adanya BPJS membantu nggak Pak? Justru karena ada BPJS itulah rumah sakit atau Rumah Indonesia Sehat ini bisa berkembang. Beli tanah, ya lebihnya itu bisa ada lebihnya.
Tadinya kan kita semuanya kan nolongin. Tekor. Oh jadi istilahnya ada guaranteed payment dari pemerintah Pemerintah. atas masyarakat yang berkunjung untuk Iya. berobat di sana ya? Iya. Bahwa Oke. jadi mereka tuh kan gratis mereka datang. Iya. Dioperasi semua gratis. Wow. Tapi pemerintah bayar. Kalau Bukan. dulu ini harus kalau gratis nombok nih. Swadaya. Nyari kita nyari duit Donatur. Pak, donatur lah. Kalau sekarang dengar-dengar pemerintah mengatakan bahwa orang-orang yang tidak membayar BPJS mereka nggak bisa mendapatkan jasa pelayanan nih. Gimana nih Pak? Atau bahkan tidak lagi ada kelas-kelas pembedaan. Iya, Gimana? katanya mau dirubahkan BPJS yang Dampaknya ke depan nanti untuk dulu RIS. dengan sekarang. Jadi sekarang memang pemerintah kenapa rugi? BPJS lah sebenarnya ya. BPJS kan bukan pemerintah. BUMN kan sebenarnya. Iya. Dia ini sebenarnya kan pengen membuat rakyat itu lebih sejahtera. Tapi juga harus tertib. Gitu. Jadi kita kalau yang dilayani di RIS itu adalah mereka yang, jadi mereka datang itu ada verifikasinya Pak. Jadi ada tabelnya. Misalnya nama Daniel Hendrata. Dia ketik Daniel Hendrata. Oh boleh dirawat, baru boleh kita rawat. Kalau enggak, maka orang-orang itu harus pergi selesaikan BPJS-nya. Gitu. Nah kalau misalnya pas jemaat yang susah misalnya ya kita tolong BPJS-nya. Oh, I see. Iurannya. Ya, Lebih murah sih daripada bayarin dia operasi. Iya, betul. Jadi ini sebenarnya sangat efektif untuk sebuah ministry. Nah sekarang kita akhirnya, saya karena awalnya kan cukup berat ya Pak. Gereja lokal sampai satu hari itu saya hampir berkata, hampir give up. Karena duit gereja itu hampir habis gitu. Tersedot gitu Pak. Iya. Buat Rumah Indonesia Sehat. Iya. Bayangkan saya mesti bayarin miliaran untuk gaji, untuk dokter, untuk dan sebagainya ya. Obat, pendapatan 10 juta. Wow. Itu bukan minus Pak, itu namanya berdarah-darah. Oke. Berat sekali. Iya. Di saat seperti itu saya datang kepada Tuhan dan kalau kayak begini Tuhan siapa yang tahan? Berarti jangan-jangan pemerintah buat BPJS karena doa Bapak juga nih ya? Enggak tahu juga. Karena BPJS memang Baru membantu ya banget kan? ya, membantu Iya. masyarakat yang benar-benar membutuhkan sekali. Iya. Jadi waktu itu akhirnya saya berdoa dan Tuhan kasih sebuah, saya masih ingat saya lagi mandi gitu ya. Tuhan tuh tanya sama saya, kamu sudah beri perpuluhan belum ya RIS Hospital itu? Saya kaget. Wow. Tuhan, Minus kok disuruh minus kalau ada perpuluhan. perpuluhan, aku bilang kan. Saya kalau ngajar kan berapa keuntungannya, Iya. baru kita perpuluhan. Waktu saya mendengar itu, saya tanya Tuhan, ini kan berdarah-darah. Dari mana aku perpuluhannya? Tuhan dengan kalimat sedikit aja. Tuhan tanya, gimana kamu mengoperasikan gereja? Apakah kamu memberi perpuluhan tunggu kamu dapat keuntungan? Saya ngomong Lagi. Ya tapi kan itu gereja Tuhan. Ini kan rumah sakit Tuhan. Iya. Enggak dijawab apa-apa. Oh wow. Setelah saya selesai kamar mandi, saya sembahyang dan enggak dijawab. Artinya saya, if you want to do it. If you want to obey, do it. Jadi saya nggak ada pilihan. Setelah saya yakin, saya panggil direkturnya. Direktur. Kamu mulai bulan depan bayar perpuluhan. Dari apa Pak? Sekarang kita aja minta duit gereja terus perpuluhan. Dari uang yang masuk lah Dari ya. uang yang kamu terima. Iya. 10 juta itu Pak, ya 10 juta. Nggak apa-apa. Pada waktu saya disuruh itu kan, ketaatan itu kan lebih berarti daripada, jadi ada slogan atau statement, quote ya. 1 ons ketaatan lebih berarti daripada 1 ton doa. Wow. Artinya ini, ketaatan kita itu membuat
efektifnya doa-doa kita. Hmm. Tapi kamu 1 ton doa, tapi kamu nggak punya taat. 1 on ketaatan, nggak ada artinya doa itu. Iya. Pak tahu nggak? Setelah saya surat, juga ini nggak berat. Buat saya nggak berat, 10 juta kan cuma ngeluarin 1 juta. 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 Hmm. Tapi yang berat di sini Hmm. nggak masuk akal. Mm-mm. Saya suruh. Direkturnya lakukan, tiba-tiba yang di luar kemampuan kita. Tiba-tiba ada sebuah pertandingan antar rumah sakit penanganan ibu dan anak. Hmm. Nah, RIS ikut. Sekarang saya tanya, kan di Tangerang kan banyak, ada Eka Hospital. Besar-besar ya. Ya besar-besar, Modal yang Medika, sangat kuat Hmm. sekali. rumah sakit. Kan banyak sekali tuh rumah sakit yang Hmm. hebat-hebat. Rumah sakit kita kan baru Baru mulai. mulai. Hmm. Pak tahu nggak? Siapa yang juara? Tris. RIS Hospital, Pak. Wow. Pertanyaan saya, itu mungkin jurinya ditutupin sama malaikat, Pak. Wow. Ya. Kenapa dia menang? Karena dia belum ada pasien, kan ngurusin itu terus kan. Ngurusin pelayanan ibu dan anak itu. Imunisasi lah, nimbang ini. Kan nggak ada kerjaan lah, nggak ada pasien. Iya. Maksudnya belum banyak. Mm-mm. Mm-mm. Juara 1, Pak. Wow. Menurut saya, juara 1 itu menurut saya, sekalipun kita kerja, do the best sekalipun, menurut saya impossible. Lawang rumah sakit baru jalan, Mm-mm. nggak ada experience. Mm-mm. Tapi bisa juara 1, Wow. menurut saya, juri-jurinya semua ditutupi malaikat. Lalu kemudian suruh milih, udah aja taruh RIS Hospital. Hmm. Lalu kemudian waktu dilombakan sebanten, kita itu juara 1, Pak. Wow. Dari situ tahu nggak pemerintah hadiahnya apa? Harusnya rumah sakit kalau mau BPJS, dia harus akreditasi dulu, Pak. Hmm. Akreditasi, Bapak ngerti kan? Reakreditasi kan harus memenuhi standar ini, standar Iya. ini, Iya. ini standar, ini sistem. Ya, Semua harus banyak persyaratan. banyak persyaratan. Dan RIS Hospital tanpa akreditasi, yang masih apa adanya itu, diizinkan hadiahnya, diberikan pelayanan BPJS. Oh wow, keren. Jadi cara Tuhan ya, luar biasa sekali ya. Saya tidak pernah berpikir begitu BPJS puasang gede-gede, Pak. Melayani BPJS. Orang nggak ada yang berani. Kenapa? Rumah sakitnya kan marmer, Bu. Lantainya marmer, dinding marmer. Orang tuh takut sambil melangkah. Beneran tak ini gitu ya. Beneran apa? Iya. Jadi caranya gimana? Kita ambil masyarakat, umumkan. Akhirnya mereka datang. Weh, bener loh. Rumah sakitnya bersih, bagus. BPJS lagi. Wow. Iya. Nice. Nah, dari situ sebulan naik, Pak, 10 juta, 100 juta, Pak. Wow. Wow. 100 juta aja walaupun masih berdarah-darah tapi udah. Tapi udah ada significant growth Peningkatan. itu ya. Iya. Iya. Bulan berikutnya 200 juta. Saya cerita Wow. sama tim kepemimpinan atau inti orang-orang inti saya. Kita sekarang tahu nggak? Udah 200 juta. Bulan berikutnya 300 juta. Wow. Plok. 400 juta. Plok. Wow. Dan makin banyak, Pak, akhirnya lewatlah, akhirnya kita bisa PIP. operasional itu bisa tertutupi dengan Wah. mulai napas saya mulai hari ini Lega. kan napas saya mulai lega kan, Pak. Kemarin Kemarin napas lagi mengik Pak ya. kayak asma gitu. Saya kalau mau gajian karena operasional Tuhan. RIS Hospital jauh lebih besar dari operasional gereja. Wow. Mana mungkin saya bisa menanggung beban yang Iya. seperti itu. Wow. Setiap kali mau gajian, Pak, ini keringat segede jagung itu netes. Belum Netes. keringat darah belum kan Pak? Belum. Kalau keringat darah Tuhan Yesus, saya keringat segede jagung. Iya. Dan sejak itulah saya mulai belajar. Apapun di gereja, saya diberikan apa saja. Dikasih mobil, saya perpuluhan. Dikasih apa saja, Wow. entah itu marmer, kasih perpuluhan. Ada orang datang ke RIS Hospital, saya yang ME-nya Pak, saya selesaikan ME-nya. Karena nggak ada duit kan gereja. Mm-mm. Tapi saya mulai hitung berapa itu. Kamu nyumbang Jasa kemarin. ME-nya. Iya. Oh, dia nyumbang jasa pun Bapak hitung Hitung, gitu. 350 juta, Pak. Oke.
perpuluhan. Dari sejak Oh, itu, wow. saya melihat tingkap sorga itu terbuka. Jadi ketaatan, kata taat itu kan T-A-A-T. A, T. T, Tuhan berfirman. Hmm. A, aku percaya. A, aku melakukan apa yang aku bisa. Kan memberi perpuluhan 1 juta kan bisa dong Pak Agus. Bisa. T terakhir, Tuhan melakukan apa yang aku tidak bisa. Wow. Taat. Rumus taat itulah yang saya ajarkan kepada jemaat. Wow. Kadang-kadang kita nggak ngerti, solusi juga nggak tahu. Tapi kalau ketika kamu taat, melangkah cuma 1 juta, bisa jadi juara 1. Saya kalau mikir sampai hari ini, gak Sesuatu yang nggak masuk akal. gak masuk akal. Itu seperti kayak imam disuruh Yosua masuk sungai Yordan. Iya. Kapan terbelah ya waktu kakinya masuk itu. Iya. Baru terjadi. Wow. Kami Sangat belajar diberkati. banyak Pak, terima kasih. Hari ini kita mengalami terobosan. Episode 600 Good News Program Yes. mendapatkan hadiah yang luar biasa untuk bisa dapat sesuatu dari hamba Tuhan. Terima kasih Pak Wiryo. Kami Karena sangat kotanya ya saya jawab. puji Tuhan. Kita mau melihat respon dari orang-orang yang Iya. diberkati dari permohonan doa di Good News Ya, Program. ada doa yang sudah terjawab ya, yang akan saya bacakan. Shalom Good News, saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup keluarga saya. Sudah hampir setahun anak dan suami menganggur di rumah sampai tabungan kami habis karena pandemik. Tetapi puji Tuhan anak saya mendapatkan rekan bisnis, sudah 5 bulan menjalankan bisnisnya sampai saat ini semakin baik bisnisnya. Haleluya. Oh puji Tuhan. Kalau masih ada di antara saudara yang memerlukan bantuan doa atau konseling, boleh menghubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa@anugerah.net. Tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Sekarang kita mau mendengarkan puji renungan Tuhan. singkat nih Ya. 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 Saya mau kita membaca Matius pasal 28. Ya. Ayat yang ke-18 sampai ayat 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Nah, ayat ini Yesus itu berkata, tidak berkata gini, jadikanlah semua bangsa jemaatku. Dia pengen kualitasnya itu murid. Tuhan pengen supaya kita menjadikan setiap jemaat itu murid. Apa sih murid itu? Murid itu ya dalam bahasa Inggrisnya ada banyak kata ya. Dalam bahasa aslinya dipakai kata matetes. Tapi dalam bahasa Inggris itu punya beberapa kata ya. Contoh, murid yang pertama itu artinya student. Nah, student kan murid. Apa artinya murid? Jadi orang yang mau belajar. Kalau jemaat tidak mau belajar, berarti nggak murid. Itu sebabnya waktu tahun 2006 Tuhan berkata, aku mau kamu merubah, saya rubah mereka untuk mereka jadi murid. Dengan cara apa? Dia mesti nulis, dia mesti mau belajar. Student itu kan artinya murid. Iya. Kalau seorang murid, dia mesti harus mencatat. Karena kalau nanti tidak mencatat, pada waktu ujian, apa yang terjadi? Lupa. Blank. Blank, nilainya 0. Saya bilang sama jemaat, kalau kamu nggak nyatat, boleh sih, terserah. Tapi belum tentu ada garansi kamu menang dalam ujian kehidupan. Wow. Nomor 2, apa itu murid? Murid itu artinya the follower of. Kalau muridnya Bung Karno, berarti kamu the follower of Bung Karno. Kisah Rasul 11 ayat 26, kata Kristen itu kan bukan agama, itu kan sebutan ejekan sebenarnya. Kisah Rasul 11 ayat 26 kan bunyinya gini,
murid-murid Kristus disebut Kristen. Kalau sekarang kebalik, Pak. Sekarang orang jadi Kristen baru dididik jadi murid. Dulu orang itu mereka itu jadi Kristen. Kristen itu Christ in. Mereka lihat hidup Kristus di dalam hidupnya. Jadi yang kedua ini, murid itu artinya orang yang hidupnya kayak Yesus. Cara berpikirnya kayak Yesus. Yeah. Cara jalannya kayak Yesus. Bukan langkahnya ya. Dalam mengambil keputusan kayak Yesus. Jadi berkat bagi banyak orang kayak Yesus. Yesus kan gak pernah hidup egois bagi dirinya. 5.000 makan, kasih makan semua. Lapar, kasih makan. Yang sakit, disembuhkan. Seharusnya gereja Tuhan menjadikan orang-orang tuh menjadi murid. Murid artinya orang yang hidupnya sama seperti yang dia ikuti. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Ya. Kalau disebut murid Kristus, jadikanlah semua bangsa muridku. Makanya di dalam ayat ini tadi yang saya baca. Rutenya kan gini, pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptis, menangkan jiwa, baptis. Setelah dibaptis, ini bagian yang hilang dari gereja. Ajarlah mereka melakukan. Bukan ajar mereka untuk mendengarkan. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang pernah aku ajarkan kepadamu. Ini yang saya tekankan kepada semua jemaat. Kamu akan menikmati firman ini. Bukan waktu kamu dengar. Kamu menikmati kuasa firman ini. Bukan waktu kamu baca. Tapi kamu menikmati kebenaran firman ini pada waktu kamu lakukan. Wow. Orang bisa dengar teori cara berenang. Tapi belum tentu dia bisa berenang. Betul. Kapan dia bisa menikmati nikmatnya berenang? Waktu dia melakukan. Rentangkan tangan, rentangkan kaki, kepek-kepek kanan kaki. Teorinya kan begitu. Iya. Tapi pertanyaan saya begitu nyemplung ke dalam. Beda. Bingung. Saya pernah waktu belajar pertama kali di les renang. Itu saya masuk bles kayak gaya batu, Pak. Gak keluar. Gak keluar. Terus kemudian saya diajari. Jadi perlu ada namanya transisi dari understanding dalam pelakuan, dalam hidup kita. Iya. Nah kata yang ketiga dari murid. Makanya Yesus tuh mau jadikan murid. Murid itu yang kedua kan the follower of. Iya. Yang ketiga, murid kata yang dipakai dalam bahasa Inggris. Ini semua terjemahan dari Matetes sebenarnya. Adalah kata disciples. Disciples itu artinya murid. Murid. Jadi disciples itu orang yang, kalau orang Indonesia ngomong disciples kan susah ya. Disiplin. Disiplin, ya. Salah satu ciri dari murid itu disiplin. Disiplin belajar, disiplin saat teduh, disiplin perpuluhan, disiplin baca firman, disiplin menerapkan firman. Jadi saya beritahu ke mereka, kamu akan bisa jadi murid kalau kamu punya disiplin. Keren. Jadi kalau nggak punya, kamu nggak bisa bagi waktu, kamu diajari nggak mau catat, bagaimana kamu bisa jadi murid? Kapan kamu bisa jadi murid? Kamu nggak bisa jadi murid. Nah, itu sebabnya saya selalu mengajarkan untuk mereka melakukan. Nah itu sebabnya yang tadi pertanyaan Ibu Debbie kan, gimana kok mereka bisa? Karena saya ajarkan melakukan, bukan diajar untuk mereka mengerti saja. Bukan sampai dia pokoknya enak di telinga mereka. Tapi membuat mereka sampai mereka bergerak. Melakukan. Itu dan ada garansi dari Tuhan Yesus, Pak. Walaupun tugasnya berat ya, tapi ada garansi. Yesus bilang, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Apa artinya? Artinya kesulitan pasti ada. Saya tadi kan gak cerita sulit-sulitnya kan. Iya. Cerita yang bagus-bagusnya kan. Iya. Tapi waktu bangun rumah sakit ada demonstrasi seluruh desa, kepala desanya. Wow. Bahwa ini kristenisasi, ini bangun di atasnya nanti. Ini kamuflase, ini rumah sakit, atasnya nanti gereja. Waduh, kita bangun
klinik, dibilangin klinik aborsi. Jadi banyak sekali tantangan-tantangan. Tapi Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Wow. Jadi saya bilang anak-anak saya, sekalipun kamu dapat tantangan di luar, kamu diberontak, kamu dihadang, kamu disuruh tutup, jangan takut. Karena Yesus, bukan saya yang menyertai, Yesus yang menyertai. Amin. Dan Yesus berkata di ayat 18, segala kuasa di sorga dan di bumi ada padaku. Ya. Jadi jaminan itu yang saya beritahu kepada mereka. Jangan menyerah kamu ketika kamu menghadapi tantangan. Karena semua kuasa ada di dalam tangannya Yesus. Ya. Dan itu yang membuat mereka step by step kadang-kadang mau nggak tahan ya. Mau hands up, tapi Tuhan menyertai. Dan apakah hanya mereka? Enggak, saya juga sering mau hands up juga. Saya sering mau meninggalkan juga karena saking nggak tahan. Berdarah-darah sampai saya bilang, ini yang saya tutup rumah sakit atau gereja? Waduh. Wow. Sampai gitu Pak? Iya, sampai Harus gitu. memilih salah satu. Iya. Mau saya tutup mana nih? Wow. Karena saking nggak tahannya. Berapa tahun Pak berdarah-darah? 1 tahun lebih. Dan pada waktu itu kalau sebulan sih mungkin bisa tahan. Sampai saya, tapi ingat ya, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dan seringkali penyertaan itu gak terlalu kentara pada waktu kondisi baik ya. Iya, betul. Tetapi pada waktu kondisi sangat tidak baik. Iya. Dan kemudian ada berubah angin itu akan mulai kelihatan. Ternyata Tuhan memang menyertai. Wow, kami sangat diberkati sekali. Pak Wiryo boleh tutup dalam doa? Ayo kita Doa berdoa. juga untuk para pemirsa-pemirsa yang pada hari-hari ini juga punya banyak pergumulan dalam kehidupan. Oke. Ya, silakan Pak Wiryo. Tuhan kami bersyukur, kami berterima kasih lewat acara Good News ini banyak orang bisa mendengar kebenaran. Biarlah Tuhan umat-Mu yang dalam keadaan sakit, mereka tidak putus asa. Karena ada Tuhan yang menyertai, Tuhan Allah Jehovah Rafa yang dapat menyembuhkan. Ketika umat-Mu dalam keadaan yang tertekan, aku berdoa supaya kiranya Tuhan Kau menolong mereka dan memberikan mereka kelegaan. Aku berdoa dalam nama Yesus ketika mereka ada persoalan keluarga. Tuhan juga hadir, Tuhan menyertai mereka. Dan Tuhan menolong, mendampingi mereka. Sehingga keluarga bisa utuh kembali. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami kesukaran dalam bisnis mereka. Tuhan kami berdoa kesulitan dalam keuangan di masa-masa pandemi seperti ini. Kami berdoa supaya Tuhan kiranya Kau menjamah mereka. Berikan ide-ide kreatif. Biar Kau memberikan hikmat kepada mereka. Sehingga mereka bisa breakthrough dalam bisnis mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang mereka dengar. Tuhan kesaksian yang mereka dengar akan menolong mereka mengenal Yesus lebih dalam. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Pak Wiryo, sekali lagi kami sangat berterima kasih. Banyak, Pak. Thank you. Salam buat Sama-sama. Ibu Flora, anak, menantu, dan juga tentunya cucu-cucu Bapak. Thank you. Ya, puji Tuhan. Bisa sekalian, terima kasih Good News Program pada episode ini sangat diberkati sekali. Dan tentunya bagaimana menurut Anda look yang baru ini, ya, tampilan yang baru. Kalau misalnya Anda diberkati, tentunya harapan kami Anda boleh berkomentar apakah melalui YouTube ataukah melalui acara televisi di mana Anda menyaksikan, supaya dan juga boleh sharekan ulang. Ya, sharekan ulang, celebrate bersama dengan kami sebagai salah satu daripada cara memberikan semangat kepada kami. Betul nggak? Iya. Ya, dan terima kasih sekali bersama dengan kami. Saya Daniel Hendrata dan juga ini istri saya. Debbie Katarina, kita jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Tuhan Yesus, memberkati. Beruntun-runtun mau nikah kok, Felix COVID. Seminggu sebelum baru puji Tuhan kelar. Tuhan, kalau lu mau ambil semuanya ambil. Wow.